sudah mau bergabung dengan kita di sini berbicara soal isu rasisme yang belakangan masih marak terjadi di Indonesia. Nah, saya ingin sapa dulu, selamat datang mahasiswa Papua, teman-teman dari Papua, kita saudara, kita di sini satu. Nah, isu rasisme yang paling besar itu dan diangkat oleh media itu terakhir kan isu Jogja, isu yang di Jogja pas Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sangat disayangkan di tengah Hari Kemerdekaan justru ada muncul isu-isu rasis yang menyudutkan teman-teman mahasiswa Papua di sana. Dengan berbagai macam perkataan, saya juga cari tahu kontak kawan-kawan saya yang di sana, dan ternyata isu-isu rasisme itu sebelumnya juga sudah marak terjadi terhadap mahasiswa-mahasiswa atau orang-orang Papua di sana. Nah, bukan hanya di Papua, Aceh juga pernah merasakan bagaimana rasis itu ya. Jadi banyak orang-orang Aceh yang di Jakarta itu justru diperiksa karena keacehannya, dianggap terlepas dianggap karena keterlibatannya terhadap gerakan separatisme, gerakan Aceh Merdeka dan sebagainya. Nah, juga di sini masyarakat Aceh juga ada isu-isu rasisme yang misalnya seperti terhadap orang-orang Jawa, misalnya orang Gayo dan segala macam. Nah, seperti misalnya ada kata-kata yang dulu itu yang kerap sekali muncul di Aceh, dalam bahasa Aceh itu misalnya sering dibilang lun pikir urang rupanya Jawa. Jadi seolah-olah orang Jawa itu bukan manusia. Nah, terlepas dari itu mungkin ada dendam atau sentimen pribadi terhadap konflik yang terjadi di Aceh. Dan begitu juga saya rasa di Papua. Namun langsung saja, saya mau langsung ke Bang Afan. Mungkin Bang Afan nanti bisa menjelaskan bagaimana kondisi rasisme saat ini di Indonesia. Nah, seperti apa rasis dan kemudian bagaimana yang bisa disebut rasis. Saya langsung ke Bang Afan. Silakan Bang Afan. Terima kasih. Baik, selamat sore kawan-kawan yang hadir di sini. Salam sejahtera. Pertama kali saya dihubungi untuk terlibat dalam diskusi ini, saya langsung mengiyakan, bukan karena saya suka rasis. Mohon maaf Bang Afan, suaranya agak kecil Bang. Suara Abang agak kecil kedengaran. Mungkin kawan-kawan di sini juga enggak terlalu. Kedengaran nggak? Belum ya? Oke. Tolong diatur sama si Maulana dulu ya. Tapi nggak punya kursi. Ada. Kenapa nggak duduk? Mungkin yang lain nanti juga kita berikan kesempatan untuk bertanya atau menanggapi atau memberikan pengalamannya terhadap isu-isu HAM ini. Mungkin untuk Kak Azana Rizkiana bisa dimatikan dulu Kak mic-nya supaya tidak masuk mengganggu dari suara Bang Afan. Kak Azana Rizkiana, izin Kak mic-nya dimatiin sebentar. Unmute aja sama host-nya Bang Ahmad. Sebentar ya, lagi diatur soundnya. Ada masalah dengan sound ini.
Oke, kita SS kirim ke aku. untuk pakai laptop dia aja. Untuk ini kayaknya HP-nya Udah bagus suaranya. Coba Bang, diaktifin dulu Bang, diaktifin dulu mic-nya. Kedengaran nggak? Kedengaran. Lanjut. Oh, oke, baik. Kedengaran ya? Halo? Oke Bang, lanjut Bang. Oke, baik. Tadi saya lagi cerita dengan kawan yang ada di sini. Saya agak semangat ketika pertama kali dihubungi Nana untuk diskusi tentang rasisme hari ini. Bukan karena saya suka rasis, tapi karena saya suka Papua. Saya dengar ada kawan-kawan Papua yang ada di sini, dan saya kira adalah kesempatan yang sangat baik kalau berkenalan dan bertemu dengan kawan Papua di Aceh. Juga mendengar suara Papua dari dekat. Tapi tadinya saya berpikir diskusi ini lebih menarik kalau kita interaktif, nggak masuk ke situ, ya nggak masuk ke online. Jadi saya mau ngobrol, gitu, kita ngobrol aja, jadi nggak sepihak. Saya merasa lucu sendiri kalau saya ngomong di sini, terus kawan-kawan lihat HP masing-masing. Oke. Ya, selain suka orang Papua, saya juga penasaran sebenarnya dengan kawan yang ada di sini. Kalian banyak di sini ya? Berapa orang semua? Hah? 56 orang? 62 orang? Yang lagi di Aceh. Kalau dihitung dengan semua orang yang pernah dikirim ke sini, itu artinya sudah 80 lebih. Wah, itu saya kira jumlahnya sudah sangat banyak ya. Nah, saya penasaran, jujur-jujurnya ini kawan-kawan dikirim ke sini untuk apa? Apakah untuk mendengar? Apakah kawan-kawan dikirim ke sini untuk belajar tentang gerakan kemerdekaan Aceh yang gagal atau apa? Hah? Atau untuk melihat betapa orang Aceh sudah sangat mencintai Indonesia? Hah? Coba cerita dulu sedikit. Kenapa ini? Adapun tujuan kami mahasiswa ini bahwa itu kami jalur administratif. Nah, yang ini program ini dikaitkan untuk memberikan daerah kedua dan terdepan. Dan program ini sebagai penelitian untuk penerapan itu kami bisa pakai di Aceh. Enggak, kalau susah kita jujur-jujuran dimutkan aja. Maksudnya apa yang sebenarnya gitu. Kalau jangan Oke. Saya justru pingin dibuka juga. Dibuka. Oke, baik. Kawan-kawan sekalian. Ini nanti kita ngobrol aja ya. Nanti siapa yang mau ngomong silakan di-unmute dan ini. Tapi kalau mau ngomong tentang kemerdekaan itu dimatikan aja suaranya. Bapak bebas. Bebas di sini kontra yang tanggung jawab. Bapak di sini mau ngomong apa bebas. Oke, baik. Menurut kawan-kawan sendiri, apa pendapat kawan-kawan ketika banyak sekali usaha membedakan manusia antara satu dengan yang lainnya, dan antara satu komunitas dengan komunitas lainnya, antara satu grup dengan grup lainnya, itu sebenarnya kalian melihatnya itu satu masalah atau bukan? Masalah.
Ya, kawan-kawan di sini. Masalah. Apakah manusia harus dilihat sama atau boleh dibedakan? Beda, Bang. Tidak boleh dibedakan. Semua manusia harus dilihat sama atau boleh dibedakan? Itu pertanyaan pertama. Nah, ternyata kalau kita lihat dunia keilmuan, pikiran kita tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Dia harus membedakan. Pikiran manusia itu bekerja dengan cara membedakan satu wujud dengan wujud yang lain. Satu realitas dengan realitas yang lain. Satu fakta dengan fakta yang lain. Seperti saya harus membedakan Yus dengan Pinch. Pinche ya? Apa tadi? Pinche, ya. Saya harus membedakan Santi dengan Momon. Pikiran kita selalu ingin membedakan. Dan pikiran nggak bisa bekerja tanpa bekerja dengan cara membedakan. Nah, bahkan kita punya 3 instrumen di dunia keilmuan itu untuk membedakan. Selalu ada dan sudah diterima luas. Instrumen pertama apa yang biasa kita sebut dengan definisi. Definisi, apa itu definisi? Itu usaha membatasi sesuatu dengan yang lainnya. Misalnya bagaimana kita membatasi makna politik dari makna manusia dari tumbuhan. Itu kan kerja definisi. Dia harus membedakan. Membedakan dengan cara apa kalau definisi? Dengan cara membatasi. Tetapi selain definisi, pikiran manusia punya kategori-kategori, kategorisasi, pengelompokan dalam kategorisasi. Ya kan? Selain membuat kategori-kategorisasi, pikiran kita juga membangun apa yang disebut dengan klasifikasi. Pengelompokan. Apa bedanya kategorisasi dan klasifikasi? Ada yang mau kasih pendapat? Apa beda kategorisasi? Ini pengelompokan nih. Dan klasifikasi juga pengelompokan. Terus apa bedanya? Yang baru wisuda nih kayaknya. Silakan. Silakan. Ada samanya tadi ada yang tahu. Ini sama-sama pengelompokan. Nah, tapi apa bedanya kategorisasi dengan klasifikasi? Sama aja. Ya, tapi dia sebenarnya berbeda sedikit. Jadi kalau kategorisasi itu dalam posisi di mana hal-hal yang dikelompokkan itu setara. Setara. Ya misalnya kita mengelompokkan ini orang, ini tumbuhan, ini apalagi misalnya rumah dan sebagainya. Hal yang setara. Tapi kalau klasifikasi, kita sedang mengelompokkan di dalam sub kategori itu. Misalnya apa? Ada kategori hewan, ada kategori manusia. Manusia adalah bagian dari hewan. Jadi manusia bagian dari hewan, tapi hewan yang berbeda. Hewan yang bernalar, kan gitu. Hewan yang berpikiran. Jadi klasifikasi dia punya hierarki dalam kategori itu. Nah, berbeda itu dengan klasifikasi. Nah, ras ini masuk ke mana? Ras ini adalah bentuk yang dibangun oleh para ilmuwan tadinya, dimulai pada abad 18. Istilahnya sendiri bukan sejak abad 18, itu jauh sebelumnya. Abad 17 bahkan ada yang bilang abad 13 sudah ada istilah ini. Tetapi dia masuk di dunia keilmuan, itu baru abad 18. Ras. Ras ini apa? Ras ini kategori saja sebenarnya. Kalian juga kenal kategori-kategori yang lain kan? Kategorisasi yang lain selain ras. Apa misalnya? Selain ras apa?
usaha manusia untuk melakukan pengelompokan populasi-populasi manusia, untuk dibedakan antara satu populasi manusia dengan populasi yang lain, itu ada beberapa kategori. Kita pernah mendengar ada kategori ras, apalagi etnik, ya kan, atau suku, ya enggak? Apalagi budaya tidak. Nanti itu basis untuk pengelompokan etnik. Nah, bangsa, misalnya, ya kan? Ini pengelompokan. Apalagi warga. Apalagi yang lain? Istiadat. Seks. Ya. Oh, ini juga pengelompokan kan populasi. Agama, ya kan? Mengelompokkan populasi manusia. Nah, sekarang kita mau lihat apa basis pengelompokan itu. Pengelompokan ini mensyaratkan harus ada sesuatu yang dipilih menjadi ciri pembeda. Ya kan begitu? Ketika kita mengatakan ini A bukan B, berarti harus ada ciri pembeda antara A dan B. Nah, kalau seks, itu apa ciri basis pembedanya? Kan dalam seks itu ada laki-laki, ada perempuan, ada apa lagi? Cuma dua itu? Cuma dua. Ada lagi? Enggak? Ada yang memiliki apa namanya? Ada trans? Ada apa lagi? Kalau di sini ada kunsa satu lagi. Jadi apa dulu basis pembedaannya? Apa yang menjadi ciri ketika itu dibedakan? Kalau laki-laki dan perempuan tadi, jenis kelaminnya, ya kan? Bukan rambutnya kan? Bukan panjang rambut kan? Bukan. Jenis kelaminnya, gitu. Jadi harus ada ciri pembeda seperti itu. Nah, kalau etnik apa basis ciri pembeda? Bagaimana satu etnik dibedakan dengan etnik yang lain? Satu suku dibedakan dari suku yang lain. Apa itu ciri pembedanya? Budaya. Kalau etnik itu hanya budaya. Dan apa yang paling stabil dalam budaya, yang paling konstan, yang paling tetap, itu adalah bahasa. Jadi etnik itu, misalnya sekelompok orang disebut satu etnik, dia punya bahasa sendiri, gitu kan? Bagaimana kalau budaya secara umum, dia punya ritual-ritual khusus, ya? Apakah itu jadi ciri pembeda? Bisa jadi, tetapi kan kita tahu kalau ciri-ciri yang lain ini bisa ditiru dan bisa hilang. Misalnya kalian tahu kan, Padang itu menggunakan budaya matrilinear. Ya kan? Ya. Riau yang di sampingnya patrilinear. Nah, sekarang bagaimana kalau Riau tiba-tiba ikut matrilinear? Apakah dia gugur sebagai etnik, satu suku, lalu menjadi dia suku Padang? Karena dia juga mengikuti matrilinear. Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Dia tetap masih satu etnik sendiri karena dia menggunakan bahasanya sendiri. Jadi semua unsur budaya bisa saja hilang, tetapi selama bahasa dia masih punya, dia masih satu etnik. Nah, lalu ras itu apa dong ciri pembedanya? Kalau etnik, budaya, dan itu bahasa. Kalau ras apa? Warna kulit? Warna kulit, rambut. Rambut? Garis keturunan. Garis keturunan? Betul kan? Jadi kalau ada orang yang berayah Afrika, terus ibunya
orang kulit putih, terus dia lahir dengan kulit putih, dia ras apa? Oke. Ada warna kulit Bang Afan teramut. Halo Bang Afan. Bentar, oke. Bang Afan, sorry Bang Afan, audionya mati. Bang Afan, kontras, tolong, kaosnya tolong diiniin lagi. melihat warna kulit dan bentuk rambut, itu terjadi kebingungan dalam pengelompokan ras manusia. Sebagian ilmuwan menganggap orang-orang Somalia itu nggak bisa dimasukkan dalam ras yang sama, yang berkulit hitam dan berambut keriting yang biasanya dimasukkan dalam ras negroid misalnya. Tidak, dia malah dimasukkan ke Caucasoid yang lain. Ternyata punya ciri-ciri yang lain. Jadi bukan hanya itu yang dilihat, bukan hanya warna kulit, rambut keriting, warna mata, dan lain-lain, tapi juga melihat bentuk kepala. Bentuk kepala dan struktur kerongkongan tulang rahang bawah. Nah, struktur bentuk kepala dihitung dari cara apa? Lebar kali panjang kali 100. Bentuk hidung juga dihitung dari panjang hidung dikali lebar hidung dikali 100. Nah, itu kemudian para ilmuwan mengelompokkan populasi manusia dalam beberapa ras besar. Ya kan begitu, yang kita tahu ada ras Caucasoid, ada ras Negroid, ada ras Mongoloid. Tapi ini juga dipecah oleh beberapa ilmuwan, mereka kebingungan, lalu bagaimana dengan orang Melayu? Nah, sebagian berpendapat itu masuk aja dalam sub Mongoloid. Yang lain masukkan dia dalam ras sendiri. Bagaimana dengan Papua dan kawan-kawan di Timor Leste dan di daerah Papua Nugini dan sebagainya. Nah, sebagian memasukkan itu dalam Negroid, tapi dibuat sub Melanesia. Sebagian memasukkan itu adalah ras sendiri, tidak bisa masuk Negroid. Karena apa? Karena ada perbedaan pendapat di kalangan para ilmuwan sendiri tentang apa yang dijadikan sebagai ciri pembeda tadi antara satu ras dengan ras yang lain. Gitu. Nah, dibandingkan kategori etnik, kategori ras ini dianggap yang paling membingungkan sampai sekarang, yang paling kacau kategorinya. Kalau itu kulit hitam, bagaimana dengan kulit hitam India? Saya kira Joe tadi ya, siapa? Madi ya. Madi lebih mirip India kan dibandingkan misalnya kawan-kawan Papua sendiri kan. Saya pikir tadi Madi dari India. Jadi itu dia. Ada kekacauan pertama pada kategori itu, sehingga kategori itu berubah-ubah terus. Ras-ras itu terus berubah-ubah. Nah, di luar 3 ras tadi masih ada ras-ras yang dianggap khusus karena nggak tahu mau dikelompokkan kemana. Gitu kan? Nanti ada Vedoid di situ, ada Australoid yang orang aborigin dan lain. Nah, coba bayangkan, orang aborigin dianggap punya ras sendiri. Tapi orang Indian di Amerika, orang asli, dimasukkan ke dalam Mongoloid. Sekacau itu, pengelompokan itu, sekacau itu. Nah, ternyata kekacauan lebih parah lagi bukan hanya di situ. Kekacauan yang paling besar dalam teori ras itu justru ketika para ilmuwan mencampur adukkan antara fakta-fakta biologis tadi, bawaan ciri fisik tadi, dengan halusinasi
apa yang saya bilang halusinasi kualitas tertentu dari manusia. Ini ternyata sangat banyak dulu para ilmuwan itu membangun teori ras, tetapi kemudian menghubungkannya dengan tingkat kecerdasan. Misalnya taruhlah ambil si Samuel Morton ya, ilmuwan Amerika. Dia setelah membuat pengelompokan ras, kemudian membuat teori tentang tingkat kecerdasan. Nah, pendapat dia, ras Kaukasia itu yang paling cerdas tingkat kecerdasannya. Ras Negroid yang kecerdasannya paling rendah menurut dia. Bukan hanya dia sendiri ternyata, banyak kawan-kawannya yang sejenis itu. Misalnya, yang berhalusinasi tentang itu. Misalnya ada Sir Francis Galton, dia bilang bahwa ras Negroid punya tingkat kecerdasan 2 tingkat lebih rendah dibandingkan ras Kaukasia. Dan tetapi masih syukur dia bilang, ternyata yang tingkat kecerdasan lebih rendah bukan Negroid, masih ada lagi di bawah itu. Ras Aborigin, ras Australia itu. Ini menurut si Galton. Terus ada ilmuwan dari Jerman, si Flor. Dia bilang apa? Ras yang paling superior di muka bumi ini adalah ras Arya, ras Jerman. Dan kalau dia kawin dengan ras lain, maka kualitas ras itu akan turun. Berarti ras-ras lain itu di bawah ras Arya, kira begitu kan? Nah, selain bicara kecerdasan, para ilmuwan ini bukan hanya ngomong kecerdasan, juga kecantikan, keindahan, daya tarik, ketertarikan. Gitu ya. De Buffon, orang Prancis, ilmuwan Prancis, bilang begini, ada ras itu, hierarki itu bisa diatur, bisa diukur berdasarkan tingkat kecantikan. Nah, kira gitu ya. Dan wanita yang paling cantik itu berada dalam, coba-coba, ras apa kira? Wanita yang paling cantik ras apa kira? Ya menurut kita pasti ras kita lah. Tapi menurut dia, ya orang kampungnya juga, Kaukasia, gitu kan. Sangat selera dia kan gitu. Yang sampai sekarang itu masih terbangun dalam apa? Mempengaruhi selera orang tentang kecantikan. Jadi orang-orang sekarang, cewek-cewek di kampung saya agak kesal sebenarnya. Kalau saya ada di samping itu terabaikan kalau boleh lewat. Jadi saya nggak diperhatikan begitu, Vincent. Saya nggak diperhatikan karena ada yang lebih ganteng itu dari Kaukasia. Ya kan? Jadi begitu juga misalnya kalau ada perempuan Kaukasia yang ada di sana atau di film-film atau dimanapun itu dianggap paling cantik, gitu. Paling indah dan sebagainya. Nah ini bukan omongan harian dalam opini masyarakat, ternyata dijustifikasi dalam teori-teori keilmuan tentang adanya hierarki ras, baik dalam tingkat kecerdasan maupun dalam tingkat keindahan, kecantikan. Nah, masalah ini bukan hanya terjadi pada orang Eropa. Kita juga tahu ada satu psikolog Jepang, Kanazawa, baru mempublikasikan, udah abad 20 sebenarnya, publikasi dia tentang tingkat daya tarik. Nah, dia berteori bahwa perempuan kulit hitam punya daya tarik 2 tingkat di bawah daya tarik perempuan orang-orang Asia dan orang Amerika asli, orang India. Nah, artinya ada banyak orang yang membangun narasi halu tadi, berhalusinasi, ya kan? Bagaimana tiba-tiba kok orang Kaukasia merasa mereka lebih pintar, lebih pintar, lebih cerdas? Dan itu juga nggak bisa dibuktikan sama sekali. Ilmuwan sekarang membantah itu semua. Dan bahkan sekarang
pemenang Olimpiade Matematika itu kebanyakan orang Cina. Ya kan? Dan bukan hanya itu, kalau kita lihat sejarah peradaban, orang-orang Afrika itu duluan menjadi superpower, duluan menjadi negara-negara besar adidaya dengan sistem politik yang sangat menarik, yang paling bagus. Sebelum orang-orang Eropa, pada saat orang-orang Eropa itu belum bisa mengatur kampungnya, kampung kecil gitu, ya kan? Dalam tradisi Arab pun, ketika Nabi kami, Nabi Muhammad itu lahir, itu pada saat itu negara yang paling kuat, yang paling bagus itu tetangganya itu Ethiopia, sehingga dia harus kirim utusan ke sana, minta dukungan ke Ethiopia, karena Ethiopia punya negara yang sangat kuat, sangat bagus. Jadi orang-orang berkulit hitam itu punya peradaban jauh lebih tinggi, lebih awal, gitu ya, dibandingkan kulit yang lain bahkan. Jadi dari mana datangnya ide kalau tiba-tiba kok orang Kaukasia itu lebih cerdas dibandingkan orang berkulit kuning atau berkulit hitam? Kuning dan hitam pun ini juga satu kategori yang bermasalah, gitu ya. Belum tentu semua sepakat. Kalau ditanya ke orang Aceh, itu mana yang dikira sebagai kulit putih, Cina atau bule? Orang Aceh itu punya kategori berbeda. Yang disebut putih itu Cina, putih seperti Cina. Ini orang Aceh bilang, nggak pernah putih seperti Eropa, ya nggak pernah. Tapi berkulit seperti Eropa itu biasanya disebut jagat. Berkulit jagat, bukan putih. Jadi kategori-kategori ini itu sebenarnya tidak, ini sangat konstruksi sosial. Ya, sangat opinion, sangat subjektif. Ya, dia tidak objektif, tidak sesuai fakta apa adanya, tetapi ini bagaimana pikiran manusia membangunnya, gitu ya. Nah, persoalannya adalah ketika mereka berhalusinasi ini tentang, ketika orang ngomong tentang pengelompokan ras, itu belum jadi masalah, ya. Bisa saja dia benar, bisa saja cara pengelompokan itu salah. Tapi ketika dia mulai mencampur adukan fakta-fakta biologis tadi dengan hierarki kecerdasan, hierarki keindahan, hierarki kecantikan, maka dia sudah bergerak dari ras ke rasis. Jadi rasis dimulai dari sini. Setiap orang yang mengira bahwa ciri fisik tertentu itu lebih unggul dari ciri fisik yang lain, dia sedang rasis. Nah, rasisme itu adalah satu ideologi. Rasisme itu satu ideologi yang bisa kita tulis seperti ini. Banyak gambar nih. Wah, semua gambar ini. Rasisme itu satu ideologi yang meyakini apa? Itu tadi ciri fisik biologis tadi, ciri fisik ini nggak jelas ini apa namanya? Ciri fisik biologis menentukan dua hal. Pertama, kualitas tertentu. Ketika saya ngomong kualitas ini, kalian sudah langsung mengurainya dalam kualitas kecerdasan, kualitas kecantikan, kualitas apa lagi? Kalian punya kualitas apa lagi? Kekuatan, gitu ya. Itu kualitas, kita maksudnya semua kualitas. Dua, tingkat capaian kebudayaan. Jadi dianggap
orang-orang yang berkulit tertentu itu punya kemampuan mencapai kebudayaan lebih tinggi daripada yang lain. Nah, sekian lama orang-orang Eropa itu merasa selain mereka itu punya tingkat kebudayaan lebih rendah. Ya kan, pribumi misalnya Belanda kalau datang ke sini menganggap orang-orang Indonesia, orang-orang pribumi itu kebudayaannya primitif, rendah, kacau, tidak teratur, gitu ya. Nah, itu kan bukan hanya penyakit orang Eropa. Sekarang bisa jadi orang Indonesia punya cara pandang yang sama terhadap Papua, terhadap Aceh, terhadap apa lagi? Maluku. Ya kan? Siapapun yang melawan, yang ingin mendirikan negara sendiri, itu akan dihakimi dengan cara yang sama. Begitu kan? Bagaimana? Madi? Ya. Bang Afan, kita punya waktu 2 menit lagi, Bang. Oke, baik. Nanti baik. kita lanjut dulu. Oke, saya mau singkat aja dulu. Sebenarnya saya mau sampai ke postkolonialisme, tapi nampaknya ini waktu nanti bisa sambil diskusi. Bisa kita lanjut lagi. Saya mau tambahkan aja sedikit aja satu poin terakhir. Tapi kenapa rasisme ini bisa diterima luas? Itu pertanyaannya. Apa yang menyebabkan rasisme ini diterima luas? Menurut saya ada 2 faktor yang besar. Kalau kita mau sederhanakan, faktor pertama faktor psikis dan faktor kedua faktor ekonomi politik. Faktor psikis, manusia itu punya kecenderungan, kehendak pada apa yang disebut dengan rekognisi oleh kawan-kawan di Frankfurt. Rekognisi, pengakuan. Nah, pengakuan itu ada spektrumnya dia. Dari pengakuan ada dan menjadi bagian tertentu, sampai ke kehendak diakui sebagai superior. Saya ingin diakui punya peran lebih di sini. Saya ingin diakui lebih pintar. Saya ingin diakui lebih ganteng, lebih apa lagi? Saya ingin diakui lebih kunci, lebih berguna, lebih keren dan sebagainya. Secara psikis ada kehendak itu. Yang kedua, secara psikis juga manusia punya apa yang disebut dengan xenofobia, sebuah ketakutan pada sesuatu orang yang dikenal sebagai orang asing. Gitu. Jadi ketika orang-orang Eropa kedatangan orang Afrika sebagai banyaknya, mereka ketakutan dengan itu dan kemudian terjadi apa namanya stereotip, stigma rasisme yang diterima luas. Selain psikis, ada faktor ekonomi politik. Faktor ekonomi politik ini bisa 2 juga. Yang pertama untuk mengkonsolidasikan identitas politik. Jadi ketika saya ingin mengkonsolidasikan identitas saya, seperti kami di Aceh ini, kami punya juga cara yang sama. Bangsa Aceh, bangsa terlebih, bangsa Gondrenya. Nah, kayak gitu kami membangunnya. Tahu? Itu artinya bangsa Aceh, bangsa yang lebih di seluruh dunia. Kami yang paling lebih. Itu untuk mengkonsolidasikan identitas politik Aceh. Misalnya. Oke, itu Bang. pada bangsa-bangsa lain, pada komunitas lain misalnya. Konsolidasi politik. Tapi itu belum menjadi masalah sejauh dia masih emansipatoris ya, ingin melakukan pembebasan. Masalah lain bukan hanya konsolidasi identitas politik, tetapi rasisme itu diterima justru untuk justifikasi atas beragam perilaku diskriminasi dan penindasan. Oke, Bang. Maafan. Oke, baik. Jadi karena itulah kemudian rasisme ini masih diterima luas dan terus dipermanenkan, dilembagakan, dijaga dengan baik dari rumah ke media massa, ke TV, ke sekolah dan sebagainya. Nanti media massa ini nanti ada kawan yang mau akan eksplor bersama kita di sini. Saya kira untuk pengantar diskusi begitu saja ya dulu. Nanti kita akan kalau mau masuk lebih dalam kita bisa dalam diskusi nanti. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Bang Afan atas penyampaiannya. Nah, ngomong-ngomong soal media, bagaimana media memframing atau mengulik isu-isu rasisme. Saya ingin ke Kak Aprilia Wayar. Mungkin beliau bisa menjelaskan terkait
rasisme dan media massa seperti apa, dan kemudian kaitannya dengan aksi yang terjadi di Yogyakarta itu. Mungkin bisa dijelaskan, bisa diceritakan kepada kita Kak, seperti apa kondisi saat itu. Terima kasih Kak. Lanjut Kak, Aprilia Wayar. Kak Aprilia. Ini masih Oke Kak. Kak Aprilia, kami belum bisa mendengar suara kakak di sini. Selamat sore. Sore. Dengar suara. Sore Kak, tapi agak putus-putus sedikit. Selamat sore. Dengar suara saya? Ya. Selamat sore. Sore. Selamat sore, Kak. Kak Aprilia mungkin ada kendala dengan jaringan Ya. jaringan internetnya mungkin, karena suara kakak terputus-putus. Suaranya terputus-putus ya dari Aceh ya. Iya. Ini jaringannya saya tidak bisa mendengar, tidak ada suara apapun di earphone saya. Saya tidak bisa dengar suara ini. Videonya suaranya nggak kedengaran. Ya Kak, coba kakak ngomong Kak, mungkin udah agak jelas tadi sore kakak udah agak jelas kedengaran. Suaranya putus-putus ya, kedengaran putus-putus. Silakan dilanjut dulu ke yang lain, boleh kalau itu saya selesaikan.
Kita kebetulan cuma 2 narasumber, Kak. Atau mungkin gini, teman-teman, berhubung kondisi Kak Aprilia Wayar ini kondisinya masih terkendala teknis, mungkin teman-teman kita ada yang ingin bertanya mungkin dengan pemateri pertama tadi terkait sejarah rasis seperti apa, mungkin bisa langsung karena kita masih menunggu Kak Aprilia memperbaiki masalah koneksi internet dan begini. Teman-teman. Sekarang kedengaran suaranya. Sepertinya saya harus berpindah tempat ini. Oh, ini udah kedengaran, Kak? Udah kedengaran, Kak? Sudah sangat jelas, Kak. Sudah sangat jelas. Halo? Ya, Kak. Lanjut, Kak. Udah kedengaran kok. Udah kedengeran ya? Sudah. Oke, terima kasih ya. Salam kenal untuk semua kawan-kawan kontras di Aceh. Terima kasih untuk undangan yang luar biasa untuk saya. Nama Kontras dan Kontras sendiri sudah sangat familiar dengan saya secara pribadi untuk saat-saat masih kuliah di Jogja, dan kami sering ke Jakarta. Kami bahkan menginap di Kontras Jakarta, sehingga memang Kontras ini bukan sesuatu yang baru, hanya Kontras Aceh yang baru untuk saya. Mungkin ada pertanyaan pemantik awal untuk diskusi ini untuk saya, karena saya tidak diberikan apa yang harus saya bicara dalam diskusi ini. Rasisme di bagian mana yang harus saya bicarakan? Baik, Kak. Mungkin gini, Kak. Media, jurnalis itu kan sangat berperan penting, Kak, dalam mempublikasikan, menyiarkan isu-isu rasis. Nah, saya ingin bagaimana kondisi di Jogja dan seperti apa pemberitaan teman-teman di Jogja dalam mengcover isu-isu rasisme, terutama saat kejadian pas hari kemerdekaan itu terhadap teman-teman mahasiswa Papua di sana. Nah, mungkin seperti apa kemudian bagaimana memframing isu-isu rasisme di media massa saat ini, Kak? Ya, sebenarnya kalau bicara soal rasisme di Indonesia dan khususnya Papua itu punya sejarah panjang ya. Artinya sebelum rasisme yang menguat terhadap Papua, sebenarnya rasisme sudah ada sejak Indonesia lahir. Bahkan ketika misalnya ketika Soekarno dan dianggap bersama PKI-nya misalnya waktu itu kematian tahun 65 itu kematian yang juga sebenarnya sangat rasis. Pembantaian massal terhadap etnis Tionghoa tahun 69 dengan alasan PKI itu juga sebenarnya punya unsur politik dan juga unsur rasisme yang sangat kuat, bahwa orang Cina sangat identik dengan komunisme saat itu. Nah, Indonesia ini memang negara rasis tapi kemudian orang-orang seolah-olah berpikir bahwa negara ini baik-baik saja, walaupun sebenarnya memang semua orang di dalam hati mereka itu, semua orang kalau bagi saya semua orang itu punya potensi untuk menjadi rasis sebenarnya. Setiap orang, tergantung bagaimana setiap orang itu memanajemen perasaan dia sendiri terhadap orang lain. Nah, orang-orang yang kemudian terbuka terhadap suku lain atau agama lain itu biasanya orang-orang yang kemudian lahir dari tempat-tempat atau keluarga yang kemudian multicultural, keluarga yang multi agama, dan mereka menjadi orang-orang yang menjadi sangat toleran. Dan ini akan sangat berbeda ketika itu terjadi di keluarga-keluarga yang sangat moderat terhadap agamanya misalnya. Nah, kalau kita bicara soal kasus Papua, rasisme di Papua ini kan sebenarnya seperti fenomena gunung es yang kemudian menggunung bertahun-tahun, puluhan tahun selama berintegrasi, kemudian tiba-tiba meletus itu pun ketika itu kalau mau bicara dengan media,
itu pun hanya media-media mainstream yang benar-benar menurut saya yang punya qualified, yang kemudian bisa memverifikasi data, yang kemudian berani menulis dari sisi Papua atau setidaknya cover both side, dari sisi orang Papua sebagai korban dan juga dari kebenaran-kebenaran data yang ada di lapangan sebenarnya. Nah ini sangat sangat berbeda ketika misalnya itu menimpa kelompok mayoritas misalnya. Nah, ketika kelompok mayoritas maka itu akan menjadi isu besar, isu negara. Tapi ketika itu yang menghadapi itu adalah kelompok minoritas, kelompok marginal, tentu negara juga tidak terlalu peduli dengan persoalan-persoalan itu. Padahal itu adalah persoalan, ini salah satu hal yang kemudian menjadi memori pasionis atau kenangan pahit orang Papua berintegrasi dengan Indonesia. Tapi ini tidak pernah disadari oleh negara ini, bahwa justru hal-hal seperti ini yang membuat luka batin, rasa benci, tidak suka, itu semakin menumpuk. Tetapi jadi kalau orang Papua banyak mengandaikan Papua dan Indonesia itu semacam kawin paksa sebenarnya. Jadi ada perkawinan paksa antara laki-laki Melayu dengan perempuan kulit hitam. Nah, si laki-laki Melayu ini tidak mencintai perempuan kulit hitam ini, tapi karena perempuan kulit hitam ini orang kaya, punya banyak kekayaan, gitu. Jadi punya banyak kekayaan, lalu kemudian di dalam rumah tangganya itu sering terjadi kekerasan rumah tangga karena si laki-lakinya melihat perempuan dengan kacamata berbeda, bahwa kamu rasnya berbeda. Dan mungkin entah mereka punya anak atau tidak, mungkin ini sebuah pengandaian yang sebenarnya menunjukkan perasaan kami seorang Papua yang ada di dalam bingkai negara ini, gitu. Nah, kemudian coba kalau lihat misalnya selain jurnalis, saya juga menulis novel ya, atau karya-karya sastra. Teman-teman Papua itu bisa dilihat bahwa ada banyak karya-karya sastra yang sangat yang sangat sedih, sangat pilu sebenarnya isi karya-karya sastranya, yang berupa berupa catatan-catatan kekejaman atau kekerasan yang dialami oleh dia sendiri secara pribadi, orang tuanya, atau bahkan mungkin kakek nenek dia. Nah, persoalan berikutnya muncul, tadi saya dengar Abang siapa tuh cerita soal tentang ras, kemudian tentang etnis. Mungkin saya menyarankan teman-teman atau siapapun yang mungkin ini buku lama, tapi buku ini sangat relevan untuk kita semua memahami rasisme. Bagaimana sebenarnya dunia ini dibagi menjadi 4 ras besar di dunia, yang kemudian berdasarkan perkawinan silang itu kemudian melahirkan berbagai etnis baru yang muncul. Nah, etnis baru ini salah satunya adalah Melanesia tadi, yang tadi disinggung dalam pembicaraan awal tadi tentang Melanesia. Melanesia ini masuk ke etnis mana sebenarnya kan? Nah, sebenarnya hanya ada 4 ras besar di dunia. Ras Kaukasoid, Mongoloid, Kaukasoid, Negroid, pokoknya itu orang Cina kulit kuning, sama yang terakhir tuh orang kulit merah di Amerika. Jadi itu orang asli Amerika ya, orang kulit merah, orang kulit putih, orang Chinese, orang Tionghoa, Mongoloid, dan orang kulit hitam. Tetapi teori tetap kembali kepada first man come from Africa. Artinya manusia pertama datang dari Afrika dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Dan harus kita pahami bersama bahwa dunia juga tidak bisa kita bayangkan dunia seperti yang ada seperti ini, karena sebelum es mencair banyak wilayah-wilayah yang tersambung. Tersanya Australia tersambung dengan Pulau Papua dan beberapa pulau-pulau kecil di Pasifik. Sehingga kalau kita lihat memang punya kesamaan-kesamaan secara fisik. Ada punya kesamaan-kesamaan antara orang Papua, bahkan binatang pun antara Pulau Papua dan Australia itu banyak sekali binatang yang sama. Kanguru dan lain sebagainya, burung-burung. Sebelum didatangi orang kulit putih, Australia itu benua kulit hitam sebenarnya. Jadi kita tidak bisa memahami dunia seperti ada saat ini, karena
dunia mengalami perubahan, mengalami evolusi yang luar biasa, dan itu juga menyebabkan perpindahan penduduk dari satu kampung ke kampung, dari satu daerah ke daerah lain. Dan kalau kita bayangkan dari Merauke bisa berjalan kaki ke Australia, artinya waktu itu permukaan air laut itu di bawah sekali, dan orang-orang bisa, bahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali itu tidak ada selat misalnya. Antara Sumatera dan Malaysia itu jadi satu daratan, sehingga ada kesamaan dalam dialek atau bahasa. Nah, saya mau ingin menyarankan teman-teman atau siapapun yang membaca, kalau kita bicara isu rasisme, walaupun ada pro dan kontra terhadap buku ini, tapi bagi saya buku ini masih tetap relevan, dan masih banyak bagian-bagian yang masih bisa dikaji secara ilmiah. Bukunya ini, Imagine Community, masih dijual sekarang. Ini karangan Benedict untuk kita bisa memahami bersama dunia ini seperti apa. Karena Benedict Anderson bukan cuma bicara soal Indonesia, dia bicara Inggris, dia bicara Eropa, dan bagaimana perkawinan campur, bagaimana pergeseran manusia dari Afrika, dari India sampai ke Papua misalnya. Dan kalau kita bicara Indonesia, sangat menarik sebenarnya kita bicara soal rasisme. Kenapa? Bila kita lihat di peta, orang Indonesia dari arah Sumatera sampai ke Papua, itu kulitnya mulai dari yang kulit putih, maksud saya bukan orang kulit putih Eropa, orang yang kulitnya terang, sampai ke Papua itu gelap. Ini menarik untuk dianalisa sebenarnya. Artinya ada perpindahan penduduk. Artinya orang kulit hitam yang aslinya tinggal di pulau-pulau ini tergeser. Dan kita juga belajar tentang misalnya agama Hindu hari ini ada menempati Bali misalnya. Kenapa mereka ada di Bali? Awalnya Jawa seluruh Jawa ini juga seluruh Jawa ini juga orang Hindu, beragama Hindu. Artinya ada pergeseran. Ada orang-orang yang berlari mencari tempat yang lebih aman untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Begitu. Jadi saya melengkapi yang dijelaskan Afli ya sebelum saya, bahwa memang kalau bicara soal rasisme, kalau bicara sejarahnya, jadi makanya tadi saya tanya, saya mau dikasih di plot bicara rasisme apa. Kalau kasus Papua dan Basala Media, ini menarik karena kemudian masalah. Jadi kita lihat jeda waktu antara kasus rasisme. Jadi sebelum kasus 19 Agustus di Surabaya itu, ada kasus juga di Asrama Kamasan 3 Yogyakarta tahun 2016, yang kemudian itu korbannya namanya Obi Kogoya ya. Mungkin teman-teman kalau mengikuti media massa cukup ramai dan fotonya cukup viral di media sosial, karena foto kakinya diinjak, kepalanya diinjak oleh kaki itu, kemudian hidungnya ditarik ke atas, itu menjadi cukup viral ya waktu itu. Itu yang kemudian itu menjadi awal rasisme secara luas dan secara masif dilakukan terhadap mahasiswa Papua. Bukan cuma mahasiswa Papua, orang Papua saya pikir di mana saja mereka tinggal di seluruh bagian di Indonesia ini. Saya pikir tidak ada anak Papua yang tidak mengalami rasisme. Sehingga memang kalau ada anak-anak mahasiswa Papua yang kuliah di Jawa, di luar Papua, atau bahkan di luar negeri, mereka selesai lulus kuliah, kemudian mereka bahkan ada yang cum laude misalnya lulusnya, saya kasih jempol 4. Saya bilang, kenapa saya kasih jempol 4? Mereka bukan cuma belajar, mereka bukan cuma mencari ilmu, mereka hebat beradaptasi. Karena tidak semua orang mau beradaptasi. Dan saya orang yang selalu memberikan support. Saya suka ketika saya lihat anak-anak Papua datang mau kuliah, kemudian kuliah mereka selesai, mereka pulang. Tapi ketika ada yang misalnya secara finansial orang tuanya mampu, tapi kemudian minta pulang hanya karena tidak betah. Yogyakarta nih kota dengan paling banyak anak Papua datang untuk kuliah. Ketika mereka datang kuliah, mungkin setelah 3 bulan mereka merasa bahwa wah, Jogja tidak seperti yang saya bayangkan. Atau mungkin karena mereka anak-anak masih terbiasa hidup dengan orang tua, dan kemudian juga tidak siap dengan itu tadi, rasisme, pandangan-pandangan orang terhadap orang Papua yang ada di Jogja misalnya. Mereka minta pulang karena memang di Papua juga ada universitas-universitas yang mungkin bagi mereka akan membuat mereka jauh lebih
nyaman. Tapi bagi saya ya mereka tidak akan kemana-mana, mereka tidak akan dapat apa-apa karena mereka tidak bisa menghadapi ketakutan dirinya sendiri. Nah, itu yang kemudian selalu menjadi hal yang selalu saya dorong kepada teman-teman Papua. Kita cari ilmu sampai kemana saja, seperti pepatah. Jadi kalau bicara sejarah rasisme di dunia, kita tahu bahwa ada juga banyak ilmuwan-ilmuwan, penemu-penemu yang aslinya adalah orang kulit hitam, yang kemudian ditutupi sejarahnya dan berbuat seolah-olah mereka itu orang kulit putih yang menemukan ini dan itu. Ya, itu bagian dari rasisme. Bahkan di saya pernah lihat satu gambar bagaimana seorang anak kecil Afrika, anak perempuan kecil Afrika kayak tinggal di dalam sebuah kandang begitu. Kemudian dia disuruh berjalan. Kemudian orang-orang Eropa itu foto lama, foto mungkin tahun 1600-an. 1800-an. Itu anak kecil itu kemudian difoto atau diliatin kayak jadi kayak topeng monyet gitu. Jadi lah ini juga manusia. Dan memang tentang soal pembagian IQ dan kemampuan itu saya orang yang tidak percaya. Karena ketika orang Papua, ketika orang kulit hitam mendapat kesempatan yang sama, kita bisa menunjukkan kita juga bisa jadi yang baik. Bahkan beberapa peraih Nobel perdamaian di dunia adalah orang kulit hitam. Jadi saya tidak percaya soal kepintaran orang itu berdasarkan ras. Tidak. Kepintaran orang itu saya percaya bahwa itu diturunkan oleh ibu. Ketika kita memiliki ibu yang cerdas, kita akan menjadi anak-anak yang cerdas. Sehingga penting bagi semua pihak untuk mencerdaskan perempuan. Ketika perempuan, pelajaran pertama yang diterima oleh seorang anak adalah dari ibunya. Bukan berarti saya meminggirkan peran ayah, tapi anak itu sejak lahir dia akan ada bersama ibu. Entah anak laki-laki, entah anak perempuan, dia akan bersama-sama dengan ibunya. Nah, sehingga kecerdasan, saya percaya bahwa kecerdasan itu diturunkan melalui ibunya. Oke, begitu dulu. Siapa? Rizal. Mana Ya Kak, jadi gini Kak. Mau ditanyakan terkait dengan media, seperti apa sih peran media yang seharusnya itu dilakukan oleh media terhadap melawan isu-isu rasisme ini, sehingga media menjadi seperti pertahanan gitu untuk memantau terus isu-isu rasisme yang berkembang di bawah. Bisa dengar Kak? Suaranya putus-putus. Ya, peran medianya gimana? Tadi belakangnya terputus. Seperti apa sih peran media dalam mengawal isu-isu rasisme yang terjadi, terutama di Indonesia, Kak? Ini kan media menjadi alat kontrol juga terhadap isu-isu tersebut. Ya, dari yang sepanjang yang saya lihat dan karena saya anggota AJI, Aliansi Jurnalis Independen, penting bagi kami untuk mengawal isu-isu seperti itu karena Tripanji AJI sudah menjelaskan itu dengan jelas bahwa tentang keberpihakan kami terhadap kelompok marginal dan kelompok minoritas, sehingga memang ketika terjadi kasus-kasus seperti ini biasanya memang kemudian ada media-media yang ini juga menjadi dilema ya di teman-teman pekerja media hari ini, karena ada banyak kemudian mengejar clickbait. Artinya mereka membuat berita-berita dengan judul-judul yang booming ya, judul-judul yang clickbait lah istilahnya, yang ketika orang baca orang langsung mengklik untuk membaca. Dan kita selama ini kita kewalahan sebenarnya, sedikit kewalahan melihat bagaimana media digital ini bergerak cepat. Sedangkan untuk isu-isu seperti ini kan bukan cuma tidak hanya yang terjadi, tapi proses verifikasi berita itu penting bagi jurnalis. Jadi ketika dia mendengar berita seperti ini, setidaknya ada di lapangan, di TKP. Dan selama ini untuk
ya kalau saya secara pribadi sebagai Papua dan sebagai jurnalis Papua, ketika saya melihat persoalan ini, saya masih melihat ada sedikit kemajuan untuk jurnalis Indonesia, karena kalau saya hitung ke belakang 10 tahun ke belakang, tidak ada media di Indonesia yang mau menulis tentang Papua dengan cover both side, dengan mendengar apa kata rakyat Papua. Tetapi hari ini kesini ada media-media yang cukup kuat, yang kredibel, media besar, media arus utama, yang juga mulai mengirimkan wartawan-wartawan mereka, atau mereka membentuk tim-tim yang bisa melakukan banyak tulisan-tulisan, memberikan tulisan-tulisan in-depth, tulisan-tulisan investigasi tentang Papua. Itu salah satu salah satu nilai tambah untuk situasi media hari ini. Tetapi kalau khusus untuk Papua tetap masih bahkan media pun banyak yang nadanya rasis gitu, nadanya rasis, dan kemudian maaf saya menyebutnya nasionalisme sempit ya, dengan bahasa nasionalisme sempit, karena jujur sebagai orang Papua kita itu dilema. Ketika ada misalnya orang Papua, ketika ada isu besar Omnibus Law misalnya, sekarang orang Papua ikut mendukung, ya kami tolak ini Omnibus Law. Kelompok-kelompok yang tidak suka Papua bilangnya apa? Oh, mereka membonceng di isu Papua, isu Omnibus Law. Tapi kalau kita tidak ikut menolak Omnibus Law, mereka bilangnya apa? Oh, itu kelompok separatis. Lah, orang Papua pada posisi yang makan si buah malakama ibu mati, tidak makan bapak mati. Jadi memang orang Papua itu dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit selama berintegrasi itu sebenarnya. Cuma ini kemudian kan tidak dipahami oleh banyak orang, bahwa ketika misalnya saat ini orang Jogja, misalnya kita datang ke Jogja, terus kenapa kalian datang ke Jogja? Ya kan kamu katanya Papua masih Indonesia, jadi kita boleh dong kita tinggal di Indonesia, sedangkan di Papua ada banyak orang Jawa tinggal di Papua, boleh kan? Kita juga kan bagian dari negara ini. Tapi pernyataan-pernyataan itu kan biasanya ada dalam keseharian kami orang Papua, tapi tidak pernah di blow up di media. Tapi akhir-akhir ini kemudian misalnya masalah kecil seperti, bukan masalah kecil sih, masalah seperti orang Papua mencari kos di Jogja, anak-anak yang baru mau kuliah ketika tahu orang Papua mereka kesulitan mendapatkan akses pemondokan misalnya, itu kemudian ditulis menjadi berita bahwa hal-hal yang berbau rasisme itu juga kemudian mulai menarik perhatian teman-teman media. Dan kalau bicara soal media, memang kalau Papua itu banyak ceritanya soal bagaimana sebenarnya negara memframing Papua dalam satu landscape sendiri, bahwa ketika itu bicara soal penembakan, beritanya akan headline di semua media nasional. Ada berita penembakan, berita Papua Merdeka, dan berita Freeport. Itu tiga isu yang pasti digunakan untuk di framing oleh media-media nasional. Tapi kesininya ya sudah lebih mendingan. Walaupun tetap kalau dari Aji Indonesia, Aji Jogja, kita tetap punya program-program yang meningkatkan kapasitas jurnalis. Jadi memang program yang tidak berhenti, artinya kita saling ganti, misalnya Aji Jakarta bikin, Aji Indonesia bikin, Aji Jogja bikin, Aji tempat lain bikin. Jadi memang kita memberikan kapasitas pada jurnalis agar bisa melihat isu-isu kelompok minoritas ini dengan lebih balance, sehingga kita juga bisa membuat tulisan-tulisan yang mencerahkan masyarakat. Walaupun tulisan saya hari ini kemudian tidak membuat serta-merta Jogja berubah menjadi wilayah kota toleransi lagi, tapi setidaknya ada orang yang tergugah ketika membaca berita-berita, karena memang kalau bicara soal jumlah, dengan jumlah anggota AJI kurang lebih 1.800 tersebar di seluruh Indonesia, kita tetap masih minoritas. Artinya bagaimana kita berusaha melahirkan, AJI berusaha melahirkan jurnalis-jurnalis yang independen, yang tidak yang bisa melihat persoalan-persoalan tanpa
melibatkan perasaan-perasaan menyangkut SARA. Jadi memang kemudian bagaimana juga bagaimana seorang jurnalis menggunakan bahasa-bahasa yang jauh lebih sopan, lebih baik ketika menulis tentang Papua. Mungkin seperti begitu. Selama ini ya saya pikir ada media seperti Tempo, Tirto, Jakarta Post itu cukup balance ya tentang Papua, dan dia memberikan banyak hal baik bagi hal yang positif bagi dunia pers Indonesia. Karena kalau Indonesia masih tetap seperti ini atau kasus rasisme tetap ada, kemudian ya kita lihatlah kasus macam misalnya ini demo tolak Omnibus Law, berapa banyak jumlah wartawan yang jadi korban. Artinya bahkan di perangkat negara pun tidak paham kerja-kerja jurnalistik. Dan saya bilang ini yang terjadi di Indonesia. Dan kalian bayangkan apa yang terjadi di Papua ketika kami meliput dan kami tidak punya perlindungan apa-apa. Akhirnya ya kami harus mencari yang aman ketika kami meliput di kasus-kasus yang berakhir bentrok, misalnya kasus demo. Ya, saya termasuk wartawan yang paling sering ditulis teman-teman media nasional yang mengalami intimidasi dan kekerasan oleh aparat keamanan waktu saya meliput di Papua. Bisa dicari di Google, Aprila jurnalis intimidasi, itu pasti masih ada berita-beritanya. Saya paling sering karena memang kondisi media di Papua itu demonstrasi mahasiswa atau demonstrasi apapun itu, atau aksi-aksi yang dibicarakan yang tidak pernah ada di media nasional, itu kenapa kami yang cover? Karena kemudian kesannya bahwa kami ada pelabelan-pelabelan tertentu terhadap kami, jurnalis asli Papua, padahal memang kemudian teman-teman nasional tidak meliput, teman-teman media nasional, karena media-media nasional seperti ya TV, media-media TV pun ada di Papua, yang kontributornya ada di Papua, tapi kegiatan aksi-aksi seperti itu mahasiswa mereka tidak liput. Jadi memang kalau bicara soal framing, iya benar bahwa di framing, dan memang misalnya teman Kompas, dulu Kompas dia ke Jayapura, kemudian saya cerita sedikit pengalaman dia yang dia ceritakan pada saya. Jadi ketika dia sudah jadi wartawan cukup lama di Jakarta di Kompas, lalu kemudian dia ke Papua, lalu kemudian ada demo tentang saya lupa itu tentang apa. Saya ikut demo, lalu kemudian muncul isu Papua Merdeka di sana ketika dalam demonstrasi itu. Kemudian ada narasi-narasi lain keluar dalam demonstrasi itu. Dan dia kaget, dia bilang, kenapa hal-hal seperti ini kami di Jakarta tidak dengar ya? Kenapa? Jadi ini pertanyaan refleksi sebenarnya buat kita semua. Dan ternyata kami jurnalis, maksudnya bahwa memang ada berita yang diizinkan naik dan ada berita yang tidak diizinkan naik. Dan akhirnya saya kemudian cukup berbesar hati bahwa ketika paham bahwa ternyata teman-teman media nasional yang ada di Papua juga tidak sepenuhnya semuanya seperti itu. Artinya mereka ada yang pada awal-awalnya mereka ingin menulis situasi-situasi itu, tapi berita-berita mereka berhenti di meja redaksi. Jadi memang kemudian ya memang jadi memang framing itu artinya mereka kalau berita penembakan ya langsung pasti naik, berita Freeport naik, berita OPM naik, berita Papua Merdeka naik gitu. Jadi memang ada, menurut saya ada isu-isu yang memang juga dipelihara begitu, yang dipelihara demi kepentingan tertentu juga. Oke, Kak. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Aprilia atas penjelasannya. Jadi banyak media yang berafiliasi dengan pemerintah, dan juga isu-isu rasisme, isu-isu Papua menjadi isu yang tidak seksi lagi untuk diangkat di media. Dan seperti Kakak bilang tadi, banyak isu-isu tersebut terhenti di meja redaksi. Baik, saya akan membuka pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin saya 3 orang dulu yang ingin bertanya, berhubung kita waktu yang sudah hampir maghrib. Baik, mungkin ada 3 orang yang ingin bertanya kepada kedua narasumber kita, boleh langsung bertanya.
Halo, aku mau nanya. Ya, Boleh nanya ya buat dua-duanya. boleh. Aku mau nanya untuk Bang Afan. Tadi kan Bang Afan udah jelasin soal rasisme gitu. Nah, pertanyaan saya terkait dengan hubungan antara rasisme dan kolonialisme, itu mana yang muncul lebih awal gitu? Apakah rasisme yang menyebabkan kolonialisme atau sebaliknya gitu? Terus juga buat Kak Aprila, sorry. Kan seringkali Kak, kita ini kan kayak ada apa ya, kayak ada polarisasi gitu loh soal berita misalnya tentang Papua. Misalnya kalau ada kerusuhan di Papua, pemerintah bilang itu hoax atau itu narasi yang dibangun itu lebih misalnya oh itu kelakuan provokator, kelakuan OPM yang kata pemerintah itu gerakan teroris gitu. Tapi kalau misalnya kita dengar dari media lain atau sumber lain, ada yang bilang misalnya kayak kasus penembakan pendeta yang di Papua itu gitu. Kata orang Papua itu pelakunya TNI, tapi kalau kata orang pemerintah atau kata media nasional itu pelakunya tuh OPM gitu. Nah, sebagai orang non Papua yang nggak dari Papua gitu, gimana sih caranya kita tuh bisa mensikapi dua macam informasi yang saling berbeda ini gitu? Itu aja sih. Makasih. Oke, siapa dulu nih? Boleh, kakak dulu boleh. Nanti baru kita masuk ke Bang Afan. Oke, kalau soal framing media dan bagaimana soal penembakan, kalau memang saya pikir pembaca Indonesia hari ini juga semakin pintar ya dengan begitu banyak media digital, media online yang bisa kita akses berita. Saya memberikan saran yang mungkin kalau teman-teman ikuti Veronica Koman di dalam media sosialnya, ada baiknya sekali-kali kita membaca bukan cuma dari media di Indonesia. Jadi baca juga media-media dari luar bagaimana mereka melihat Papua. Sehingga kata-kata mungkin perlu dicatat nih, type kata-kata ini di Google, West Papua Academics Journal. Nanti kalian akan mendapatkan banyak sekali berita yang sangat berbeda dengan apa yang selama ini kalian baca di media-media nasional. Dan itu jumlahnya bukan sedikit, dan itu banyak kajian akademis yang tulisan-tulisan akademis, sehingga memang untuk mencerdaskan bangsa ini, saya pikir kita butuh orang-orang yang juga punya niat baik, memberikan kesempatan pada masyarakat ini juga menjadi cerdas. Jangan berita benar dibilang hoax, berita hoax dibilang berita benar. Nah, ini kan pembodohan, dan kita lihat kondisi media saat ini, media di Indonesia saat ini. Pernyataan pemimpin negara ini seolah-olah, saya minta maaf, seolah-olah bahwa orang Indonesia itu, warga negara Indonesia itu, negara itu goblok semua gitu. Jadi mereka bisa bikin pernyataan apa saja bahwa seolah-olah bahwa warga negara Indonesia tidak punya ahli ini, ahli itu, dan lain sebagainya. Penempatan orang-orang yang tidak pada tempatnya. Membaca media sekarang itu melelahkan, melelahkan, dan kita benar-benar ya harus cerdas membaca. Mungkin sebagai pembaca saja akan berbeda pandangannya dengan saya yang jurnalis. Misalnya ada beberapa, karena kita juga punya grup-grup diskusi, mau online atau mau ketemu langsung, sehingga membuat kita mendapat pasokan informasi yang cukup. Tetapi karena kode etik tadi, kita memang kemudian hanya akan menuliskan apa yang bisa kami tulis, karena ada aturan-aturan main dalam menulis jurnalis. Tapi satu orang jurnalis ketika dia menuliskan satu berita, yakin saja bahwa bukan berita kutipan yang dia ambil dari tweet atau kutipan diambil dari pernyataan selebriti di Instagram, bukan ya. Saya tidak bicara soal itu. Saya bicara soal kejadian, berita-berita kejadian. Yakin saja bahwa di luar apa yang dia tulis, yang kalian baca, itu dia pasti tahu lebih banyak hal, tapi tidak mungkin dia tulis. Karena ada aturan dalam jurnalistik untuk menulis hal-hal yang tidak perlu ditulis, ada hal yang bisa ditulis. Sehingga memang
media hari ini di Jakarta misalnya, saya lihat sekarang hari ini kecenderungan media-media besar juga sudah mulai kritis ya masalah-masalah Papua, dan mereka mulai banyak yang berkolaborasi dengan teman-teman media di Papua untuk mendapatkan tulisan-tulisan yang terverifikasi, sehingga misalnya kasus kematian pendeta itu kan bukan, kalau sebagai jurnalis itu kan sebenarnya bukan hal baru. Banyak kejadian seperti itu sebelumnya dan tidak pernah terungkap. Artinya begini, negara menganggap yang menembak itu OPM. Lalu ketika pembentukan tim investigasi independen, minta maaf, independen artinya harusnya tidak ada campur tangan pihak yang terlibat dong. Terlibat pertikaian itu maksudnya. Artinya tidak boleh ada TNI, tidak boleh ada Polri, tidak boleh ada OPM. OPM udah jelas tidak pernah dilibatkan kan. Jadi artinya bahwa dua ini harusnya tidak boleh ada di dalam tim itu. Tim yang benar-benar investigasi, melibatkan jurnalis-jurnalis handal, misalnya jurnalis yang memang tulisan-tulisannya bisa dipercaya, terverifikasi berita-beritanya. Nah itu harus dilibatkan kelompok-kelompok independen. Nah, tapi disebut tim independen, tapi tidak independen ya. Jelas rakyat Papua tidak percaya. Seperti begitu. Jadi kan akhirnya Jakarta menganggap selesai, orang Papua menganggap ini tidak selesai. Dan akhirnya kan persoalan antara Jakarta Papua itu kan soal trust, soal kepercayaan. Orang Papua tidak percaya Jakarta, Jakarta tidak percaya Papua. Selesai. Dan masalahnya tidak pernah selesai. Begitu. Jadi memang kalau bicara soal sebanyak apapun orang Papua bicara, seperti apapun orang Papua meminta, di ujung-ujungnya tetap hanya kebijakan Jakarta yang akan berlaku di Papua. Mungkin seperti itu. Itu yang saya lihat terjadi. Orang Papua misalnya hari ini mahasiswa Papua di seluruh kota di Indonesia, kota pelajar, turun jalan minta tolak Otsus. Kapan sih Jakarta dengar orang Papua? Jangan terlalu menganggap diri kalian istimewa. Kadang saya kata-kata itu saya kasih ke adik-adik, teman-teman di Papua sini supaya sadar diri lah. Kita ini kalau Pendeta Beni Giai bilang orang Papua itu second class citizen, kita warga negara kelas 2 di negara ini. Terlepas dari persoalan rasisme tadi. Gitu. Begitu, mungkin sementara jawaban saya seperti itu. Baik. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa ditanyakan. Tapi saya ingin ke Bang Afan dulu, Bang. Bang Afan, rasisme dan kolonialisme, siapa duluan, Bang? Tadi pertanyaan dari Silvana Nasri. Baik, terima kasih Silvana. Saya akan ke sana, mana duluan rasisme dan kolonialisme. Tapi sebelumnya saya juga ingin kita clear, itu agak tumpang tindih kadang-kadang antara rasisme dan etnosentrisme. Jadi ketika orang percaya ras tertentu punya tingkat kecerdasan tertentu, itu rasisme atau tingkat keindahan tertentu. Tapi begitu ketika orang menilai kebudayaan rendah, tapi rendahnya itu dinilai berdasarkan standar kebudayaannya sendiri, kita sebut etnosentrisme. Misalnya ketika orang melihat Papua bermasalah karena dia pemabuk, kenapa dia orang suka mabuk jadi masalah? Karena orang Jawa melihat berdasarkan kebudayaan Jawa misalnya. Itu etnosentris. Itu beda halnya ketika orang berpikir bahwa orang ras Papua atau ras Melanesia itu nggak mungkin mencapai tingkat kecerdasan kebudayaan tertentu. Itu dua hal yang berbeda. Itu tumpang tindih memang seperti itu. Nah, untuk Silvana, rasisme sebenarnya usia udah jauh lebih tua. Kalau kolonialisme itu kan baru sebagai proyek ya. Rasisme itu usianya jauh lebih tua dalam kebudayaan manusia. Karena faktor-faktor tadi, faktor psikis dan ekonomi politik. Itu tadi saya bilang, jauh lebih tua. Ya, tetapi kolonialisme itu tidak pertama-tama disebabkan oleh rasisme. Justru kolonialisme itu adalah akibat dari berkembangnya kapitalisme di negara Eropa. Jadi kapitalismenya ini, ambisi, ketamakan, kerakusannya Eropa, itu
pertumbuhan revolusi industri di sana, kemudian mereka perlu melakukan ekspansi ekonomi, menjajah negara-negara lain, tetapi kemudian dijustifikasi. Nah, itu harus dilihat berbeda. Jadi bukan karena rasis dia menjajah, justru karena dia punya sistem ekonomi kapitalisme, imperialisme dia menjajah, tetapi kemudian membenarkan penjajahan itu dengan argumentasi rasisme seperti itu. Hubungannya seperti itu, Silvana. Hubungannya seperti itu tidak dilihat sebagai sebab akibat antara rasisme dan kolonialisme, itu bukan sebab akibat sempurna dalam istilah filsafat. Ya, saling memanfaatkan. Jadi bagaimana kolonialisme menjustifikasi dirinya dengan keyakinan-keyakinan rasis. Pertama-tama tentu saja untuk membangun keyakinan di masyarakat mereka sendiri di Eropa. Misalnya orang Belanda perlu membangun keyakinan rasisme terhadap pribumi di Indonesia, terutama untuk meyakinkan publik mereka sendiri. Dan yang kedua, untuk membangun terus-menerus rasa percaya diri yang rendah di kalangan pribumi untuk membentuk mental inlander. Supaya apa? Supaya kita menerima penindasan itu, supaya kita tidak melakukan perlawanan-perlawanan. Jadi ketika kita merasa kita memang lebih kurang berbudaya, atau kurang cerdas, atau kurang keren, atau kurang berteknologi, kurang berperadaban, kemudian kita akan menerima peradaban yang ditawarkan oleh Belanda, misalnya seperti itu. Saya kira begitu singkatnya. Baik, terima kasih Bang Afan. Mungkin ada lain yang ingin bertanya. Kita kasih kesempatan, masih kita kasih kesempatan nih sampai kita akan close jam 6 lewat 20 ha. Biar karena di sini mungkin agak cepat maghribnya di Aceh, jadi kita close jam 6.20. Baik, teman-teman yang ingin bertanya silakan. Izin bertanya, Bang. Siapa dulu nih? Octavianus. Okta. Oke, Okta, silakan. Okta aktifin dulu mic-nya Okta. Oh, Okto. Oke. Izin bertanya ya, Bang. Pertanyaan untuk Bang Afan ya. Oke, silakan. Untuk Kalian masalah dulu berdekatan jadi agak mantul suaranya. Mungkin yang lain bisa geser sedikit atau Oke, baik. Ini pertanyaannya mengenai rasisme. Ada kan dijelaskan tadi sama Bang Afan ada dua faktor, yaitu faktor psikis dan faktor ekonomi politik. Untuk melihat masalah kasus rasisme di Indonesia kan itu biasa dilakukan baik masyarakat sipil maupun pejabat negara ataupun penegak hukum yang di Indonesia ini. Apakah itu memang kasus ini memang ada terjadi karena faktor psikis atau dua-duanya? Keduanya ada faktor ekonominya sehingga ada keterlibatan penegak hukum ataupun pejabat negara lah di dalam melakukan rasis ini. Contoh kasus kemarin seperti di Surabaya. Oke, baik. Terima kasih, Octavianus. Langsung aja Bang Afan dijawab. Diaktifin dulu mic-nya, Bang. Teman-teman nggak mic-nya diaktifin dulu. Oke. Kami mau diskusi di sini aja saya pikir tadi. Kasihan kami, Bang, nggak kedengaran. Melibatkan yang lain. Oke. Untuk kasus Indonesia, saya rasa, menurut pendapat saya, faktor-faktor ekonomi politik itu jauh lebih dominan dibandingkan psikis, ya. Itu beda kasusnya di tempat lain di mana ada misalnya orang berada misalnya kayak kedatangan orang asing, kayak orang Cina datang ke sini, terus kemudian orang di sini membangun argumentasi rasisme atau keyakinan-keyakinan rasisme karena ketakutan terhadap orang asing yang datang sebagai tenaga kerja dan sebagainya. Itu berbeda kasusnya. Nah, Indonesia dia perlu membangun
keyakinan-keyakinan rasis dan etnosentris terhadap wilayah-wilayah yang mereka ingin perlakukan secara diskriminasi dan mereka ingin tindas, mereka ingin jajah, kalau kita bilang begitu, itu dengan faktor-faktor ekonomi politik yang lebih dominan. Bahkan karena ini kan tidak terjadi hanya untuk kawan-kawan kita di Papua. Apa yang dibangun oleh pemerintah pusat, misalnya tentang keunggulan mereka atau ketidakmampuan kita, seperti misalnya mereka membangun keyakinan atau tuduhan orang Papua itu tidak akan pernah mampu untuk mengurus dirinya sendiri, untuk merdeka. Kalaupun dia terpisah, kalaupun dia merdeka dari Indonesia, dia nanti akan dijajah oleh Australia. Itu ada keyakinan seperti itu. Orang-orang Papua itu dia tidak punya kemampuan mandiri untuk mengurus diri sendiri. Kecerdasannya tidak cukup. Jadi tinggal hanya apakah dijajah Indonesia atau dijajah oleh negara lain lagi, Australia dan lain-lain. Seperti ini. Nah, hal yang sama juga dibangun untuk Aceh. Bahwa orang Aceh itu nggak mampu mengurus dirinya sendiri, nggak bisa mengurus dana otonomi khususnya, dia mengkorup dan sebagainya. Jadi itu artinya sebenarnya faktor-faktor ekonomi politik itu jauh lebih dominan untuk menjustifikasi dominasi mereka terhadap Papua, Aceh, dan lain sebagainya. Saya kira begitu, Okta, untuk kasus Indonesia. Mungkin pada kasus Jawa itu bisa dua-duanya. Pada kasus Jogja tadi itu bisa dua-duanya, karena kedatangan terlalu banyak mahasiswa Papua yang tinggal di Jogja kan begitu. Mereka kuliah di sana dan sebagainya, itu bisa juga faktor-faktor psikis selain ekonomi politik. Nah, ekonomi politik ini kan dipakai oleh negara, oleh pemerintah. Tapi kalau masyarakat, misalnya masyarakat Jogja, kenapa mereka terganggu sekali dengan misalnya kehadiran orang Papua di Yogyakarta? Lalu kan dibangun stigma, stereotip bahwa orang Papua itu bandel, preman, apalagi? Apa yang kalian tahu? Orang Papua, apa stigma yang biasanya dilekatkan? Mabuk. Pemabuk, apa lagi? KKB, kelompok kriminal bersenjata, apa lagi? Papua apa lagi? Separatis. Yang di Jogja, yang tinggal di Jogja. Pembuat rusuh ya, brutal dan lain-lain. Nah, seperti itu. Ini juga bisa faktor-faktor psikis kalau bagi masyarakat Jogja sendiri terhadap kawan-kawan Papua. Tapi bagi pemerintah Indonesia ini jelas untuk menjustifikasi penjajahan ekonomi politik mereka atas Papua. Nah, itu harus dilihat agak terpisah ya antara faktor yang mempengaruhi negara, pemerintah dalam hal ini dengan apa yang dibangun terhadap masyarakat yang rasis. Saya kira begitu, Okta. Baik, terima kasih Bang Afan atas penjelasannya. Saya buka satu lagi penanya, ini masih ada kesempatan sedikit lagi. Saya kasih satu lagi penanya dan kemudian kita close. Mungkin lebih bagus yang bertanya itu kepada kedua narasumber ya. Biar Kak April juga bisa menjelaskan apa yang mungkin tadi belum tersampaikan gitu. Silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Victor Luku. Oke, silakan. Jangan Bapak dong. Masih muda nih. Oke, makasih ya, Pak. Oke, lanjut. Ini gimana kalau orang-orang yang bikin BT tanpa mengetahui orang Papua itu termasuk ilegal apa? Hanya seenaknya saja bangun di sana supaya dan dia berusaha di sana, Pak. Maaf, bisa diulang sekali lagi pertanyaannya tadi agak terputus-putus. Maksudnya yang berusaha masuk di Papua sana, Pak. Oke. Itu tanpa mengetahui orang Papua, dia bangun perusahaan dengan kekerasan. Itu
Oke, baik. Jadi banyak orang-orang di luar Papua itu mendirikan perusahaan-perusahaannya di Papua dan kemudian mendirikannya dengan kekerasan gitu terhadap masyarakat di Papua yang ada di sana, gitu ya maksudnya. Ya, Dan benar, itu maksud kemana? Itu masuknya kemana gitu? Apakah bagian dari rasisme dan segala macam gitu ya? Ya, benar, Bang. Oke. Saya ingin ke mana dulu nih? Kak Aprila. Kondisi di Papua terhadap perusahaan-perusahaan yang masuk sekarang itu seperti apa, Kak? Ya, ini baik, ini pertanyaan menarik ya, yang mungkin orang di luar Papua banyak yang tidak tahu kondisi Papua bagaimana. Mungkin teman-teman di Kalimantan, teman-teman di Sumatera juga sebenarnya mengalami hal yang sama seperti yang dialami teman-teman kita di Papua ya. Perusahaan masuk kemudian mengambil alih tanah adat, kemudian dengan cara paksa, kemudian orang asli Papuanya, orang pemilik tanah itu akhirnya tersingkir. Dan itu kami pernah mengadvokasi itu pas kasus MIFE di Merauke, dan itu ada begitu banyak persoalan dan banyak orang-orang yang harus tersingkir dari tempat tinggal mereka, nenek moyang mereka ribuan tahun, dan itu menjadi masalah baru. Nah, kalau secara negara itu tanah dan air di seluruh Indonesia adalah milik negara, sehingga memang dengan mereka bisa saja melegitimasi itu melalui undang-undang dan regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya bahwa tanah ini akan dipakai untuk untuk pembangunan. Nah, persoalannya muncul itu ketika proses perampasan tanah adat itu dilakukan tanpa pendampingan, karena orang yang tidak memahami hak dan kewajiban dia wajib didampingi oleh lembaga swadaya masyarakat atau pihak independen lain yang harusnya memberikan pemahaman-pemahaman tentang hak-hak mereka ketika tanah mereka akan diambil alih. Dan ini tidak terjadi di Papua. Artinya, satu lagi hal yang perlu dipahami adalah bahwa kepemilikan tanah di Papua itu bukan pemilikan pribadi. Itu adalah pemilikan komunal atau komunitas. Sehingga proses pengambil alihan tanah itu tidak bisa, misalnya orang bilang, oh itu tanah adatnya Aprila, lalu mereka datang, mereka bernegosiasi dengan saya. Saya bilang, saya tidak bisa memberikan tanah ini. Atau misalnya saya kepala suku. Walaupun ini contoh yang saya mencontohkan saja tanpa melihat bahwa Papua yang patriarki ya, tanah adat itu milik Aprila, tapi sebenarnya itu kepala sukunya Aprila misalnya. Tapi ternyata ketika mereka ke sana, saya tidak bisa dengan mudah juga memberikan tanah itu karena itu tanah adat. Tanah adat artinya tanah itu dipercayakan oleh komunitas itu untuk diberikan kepada saya untuk saya yang membagi. Jadi itu bukan tanah saya juga, itu tanah komunitas saya, tanah klan saya. Tanah klan. Jadi proses pengambil alihan tanah satu suku di Papua kemudian dianggap oleh banyak pemodal Jakarta banyak bermasalah, menimbulkan banyak masalah karena itu tanah itu bukan milik perseorangan, tapi milik komunal. Nah, kenapa kemudian ketika misalnya saya akan ambil contoh misalnya di Jayapura. Ketika tanah di Hamadi, sepenggal tanah di Hamadi itu dibeli oleh seorang pengusaha asal Bugis misalnya. Dia sudah membeli itu, sudah hitam di atas putih, penyerahan sertifikat dan lain-lain kepada si A. Tiba-tiba datanglah si B yang mengaku dia adalah kakak kandungnya si A. Dan itu Bapak Bugis ini harus memberikan uang kepada dia. Karena itu pemahaman konsep tanah di orang Papua itu berbeda dengan konsep tanah yang ada di orang di luar Papua. Daerah-daerah yang masih sangat kuat dengan wilayah istilah tanah adat itu mungkin memiliki kesamaan-kesamaan dengan tanah di Papua, sehingga memang kalau bicara soal negara tadi ada yang tadi tanya itu soal bicara negara datang untuk mengambil alih tanah, mereka akan bisa dianggap legal berdasarkan regulasi, berdasarkan undang-undang yang ada di negara Indonesia. Tapi regulasi negara ini juga mengatur tentang tanah adat. Sehingga memang kita seharusnya kita bisa membentengi diri kita untuk tidak memberikan tanah adat kita. Bagaimana caranya?
pemimpin-pemimpin kita di daerah harus melahirkan perda-perda yang melindungi tanah-tanah adat. Ini yang tidak terjadi di Papua. Dan banyak sekali regulasi-regulasi yang tidak dilahirkan dari Undang-Undang Otsus. Karena Undang-Undang Otsus itu ketika dilahirkan untuk Papua, anggota-anggota legislatif itu harus merumuskan regulasi-regulasi baru yang melindungi. Tapi regulasi ini tidak terjadi. 21 tahun Otsus di Papua, kita bisa hitung dengan jari berapa regulasi yang dikeluarkan oleh para pemimpin Papua untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Kita bisa hitung. Nanti bisa minta di teman-teman Walhi, misalnya Walhi Papua, mereka punya data-data itu. Berapa mereka, karena mereka bicara soal masyarakat adat, mereka bicara soal manusia, mereka bicara soal tanah, tapi mereka juga mengontrol, melihat regulasi-regulasi yang dikeluarkan untuk masyarakat adat secara nasional maupun untuk Papua misalnya. Nah, sehingga memang kalau bicara soal tanah adat, kita butuh anak-anak Papua cerdas hari ini. Kenapa saya bilang? Kenapa? Karena bukan cuma cerdas, tapi hari ini kan kita lihat mental anak-anak Papua yang ada duduk di legislatif. Mereka justru seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Artinya begini, idealisme itu hanya ada di bangku kuliah. Ketika mereka lulus, mereka menjadi pejabat. Apa yang mereka lakukan? Regulasi yang mereka dulu waktu kuliah tentang, hari ini mereka justru menjadi komprador-komprador baru dan burjuis kecil di Papua hari ini. Nah, ini yang harus kita lihat sama-sama. Artinya apakah memang sistem di Jakarta yang memiskinkan kita, atau kita yang kurang cerdas melawan sistem itu dengan hukum-hukum yang sebenarnya ada juga. Sebenarnya ada celah-celah yang bisa untuk melindungi orang Papua, tapi kemudian orang Papuanya sendiri tidak mau belajar. Kemudian ya kalau saya bilang sama teman-teman Papua di sini, adik-adik Papua yang senang demo dan lain-lain, isi ilmu, bukan cuman mau berteriak di jalan, mau kelihatan hebat di jalan, tidak. Tapi kita harus punya analisa yang cukup untuk mempertahankan argumen-argumen kita ketika kita dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan berat, bahwa karena orang Papua itu banyak yang kemudian saya mengerti di sisi psikologis bahwa kita tertekan secara psikologis, secara politik, anak-anak Papua kan mereka akan sadar bahwa Papua itu ada persoalan ketika kakak mereka dibunuh atau tidak sengaja terkena peluru aparat misalnya. Baru mereka sadar bahwa Papua itu persoalan, ada persoalan di Papua. Tapi jangan tunggulah kita semua jadi korban dulu. Sebenarnya kita sebenarnya sudah jadi korban dari sejak awal, cuma orang Papua ya tidak sadar. Kita ini kan korban dari korban kawin paksa sebenarnya, korban keserakahan berbagai negara di dunia untuk tanah Papua. Bayangkan coba kalau tanah Papua itu tidak kaya. Bayangkan kalau tanah Papua itu seperti Ethiopia yang kering kerontang. Kita hidup damai di sana. Papua itu damai. Saya yakin. Hanya karena Papua itu banyak kekayaan alam, akhirnya semua orang mau datang, mau ambil keuntungan dari sana. Bayangkan di benakmu Papua itu seperti Ethiopia yang miskin dan kering. Kita akan masuk negara yang miskin, tapi setidaknya kita tidak perlu hidup dalam ketakutan bahwa akan ada orang datang dengan peluru menembak sembarang-sembarang dan kemudian kita akan kehilangan keluarga atau kerabat kita. Mungkin seperti begitu. Sehingga memang kalau menjawab pertanyaan tadi soal regulasi, bagaimana menahan itu, saya kasih tahu satu pengalaman. Saya cerita ini live ya. Saya cerita satu pengalaman. Teman saya, teman saya jurnalis. Dia sudah meninggal 2010. Dulu dia sama-sama dengan saya di Jubi. Dia ini rajin sekali menulis. Dia wartawan TV awalnya di TV. Dia sempat saya lupa, ada media nasional, kemudian dia ditarik ke Jubi. Dia paling sering memberitakan tentang kelapa sawit di perbatasan. Jadi dia di Merauke, lalu dia pindah ke Jayapura. Dia juga masih beraktivitas seperti itu. Jadi memang kalau bicara Papua Merdeka di Papua, wartawan tulis Papua Merdeka di Papua, belum tentu juga hidupmu akan berakhir. Artinya kan isu Papua Merdeka itu kan isu yang dipelihara juga sebenarnya. Walaupun memang suara masyarakat akar rumput bahwa Papua harus merdeka, iya. Tapi kemudian isu itu juga digunakan sebagai
sebagai isu untuk ya isu yang dijaga, isu yang dipertahankan untuk menambah keuntungan bagi kelompok-kelompok yang bertikai. Dan yang pasti, tapi ketika kamu mau bicara soal sawit, ketika kamu bicara soal perusahaan-perusahaan yang pemiliknya ada, seperti misalnya saya kasih contoh, misalnya teman-teman yang hari ini sudah cukup berani bicara tentang tambang, bicara teman-teman jurnalis independen, jurnalis teman-teman di Watchdog misalnya, kita lihat film-film mereka, berani mereka bicara soal tambang, berani mereka karena mereka bekerja berkolaborasi. Jangan berani kerja sendiri hal ya seperti itu, karena Anda akan hilang. Karena kenapa? Karena yang Anda lawan adalah pemilik. Pemilik itu Anda bukan berteriak negara lagi, tapi Anda berteriak person-person. Dan untuk bicara soal perusahaan macam sebesar sawit dan lain-lain, itu harus kerja berjejaring. Saya tetap selalu kasih tahu teman-teman adik-adik mahasiswa yang berteriak untuk sawit ini. Karena harus ditelusuri pemilik-pemilik di belakang itu orang-orang berbintang-bintang banyak. Dan itu artinya kita sedang cari masalah di atas piring makan mereka. Nah, untuk itu tadi saya bilang, saya kembali lagi, harus Papua hari ini butuh anak-anak Papua yang cerdas. Bukan anak-anak Papua yang idealismenya hanya ada ketika kuliah berteriak-berteriak kemudian pulang ke Papua mencalonkan diri. Tidak soal mencalonkan diri menjadi siapapun, tapi kemudian dia harus mampu melahirkan regulasi-regulasi yang berpihak pada rakyat. Pro rakyat, itu yang dibutuhkan orang Papua hari ini. Bukan orang-orang Papua yang kemudian juga menjadi berjus kecil yang kemudian balik menindas rakyat Papua. Itu seperti begitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Aprilia. Sekarang saya ingin ke Bang Afan. Bang, masalah tanah di Papua ini jadi persoalan mendasar sepertinya, dan kemudian muncul isu besar, isu rasisme. Nah, Abang melihat sendiri seperti apa dan tanggapan Abang terkait tadi? Terima kasih, Rizal. Itu tadi siapa nama kawan yang nanya ya? Victor Luku ya? Ya. Oke, baik. Itu Victor Luku. Victor, itu tergantung kita mau sebut dengan cara sopan atau sedikit agak kasar. Kalau kita mau agak sopan, kita sebut itu perampasan, ya kan? Jadi, kalau kita mau lebih jujur, kita sebut itu penjajahan. Karena pola itu sebenarnya bukan pola Indonesia, itu pola yang awalnya itu dilakukan oleh VOC, Serikat Dagang Belanda, kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan kolonial Belanda, ditiru saja oleh pemerintah Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia hanya meniru saja penjajah mereka dengan pola yang sama, begitu. Nah, itu bukan rasis, tetapi dia bisa dijustifikasi dengan nanti keyakinan rasis atau etnosentrisme. Misalnya apa? Orang Papua masa membiarkan saja tanah begitu? Orang Papua nggak produktif. Orang Papua itu malas bekerja, ada tanah nggak dipakai, nggak digarap, kayak gitu. Itu justifikasinya nanti, gitu. Orang Papua miskin, tidak produktif dan sebagainya. Itu justifikasi selain justifikasi legal. Seluruh tanah negara. Tapi itu sebenarnya dulu, sebelum Belanda datang, seluruh tanah ada. Setelah Belanda datang, dia mengubah undang-undang tanah, memasukkan tanah negara, seluruh tanah negara. Tetapi kan di Indonesia belakangan Mahkamah Konstitusi sudah mengakui ada yang disebut dengan hutan adat. Hutan adat itu bukan hutan negara. Nah, tinggal hutan adat ini oleh orang Papua sendiri harus dipetakan, harus didaftarkan ke pemerintah sebagai wilayah adat. Kalau dia sudah didaftarkan sebagai wilayah adat, maka pemerintah Indonesia tidak boleh lagi merampas dengan memberi izin ke perusahaan apapun, kecuali dengan seizin masyarakat adat di sana. Sebenarnya saya punya harapan lebih tinggi ke Papua karena saya dengar di sana adatnya lebih kuat dibandingkan di tempat lain, di tempat kami di sini. Di sana ada dewan adat dan lain ya. Struktur adatnya masih kuat. Hanya bagaimana struktur adat ini diorganisir dengan baik supaya dia melakukan pemetaan atas wilayahnya, melakukan pemetaan sumber daya alam atas wilayahnya, dan mengklaim sebagai wilayah adat. Nah, ini proses ini yang harus dilakukan segera jika kita ingin menghentikan laju dari perampasan tanah oleh perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan asing terhadap tanah Papua. Sebenarnya masalah yang sama kami alami di sini. Dan saya sudah 10 tahun sebenarnya mengerjakan itu. Mendampingi masyarakat adat di sini,
namanya di sini Gampung dan Mukim, di sini nama masyarakat adatnya, itu untuk memproteksi, bukan hanya memproteksi, tapi juga membuat kebijakan pengelolaan sendiri. Jadi bagaimana sumber daya alam itu bisa kita kelola sendiri. Jadi bukan hanya mengkonservasi, jangan hanya pokoknya jangan ada yang ambil. Kita juga nggak mau kelola gitu. Itu kan seperti anak gadis cantik yang dilamar orang ditolak, tapi nggak mau kawin, pasti banyak lagi yang mau lamar kan gitu. Jadi semua orang mau rampas, mau ambil, sampai kita sendiri mengelolanya. Nah ini tergantung ke kawan di Papua sendiri, apakah kita bisa mendampingi masyarakat adat di sana segera mengelola wilayah dan sumber daya alam kita sendiri. Kalau enggak, pasti perusahaan akan datang dan mengambil itu. Itu saja, Afrizal. Baik, Bang. Terima kasih, Bang Afan. Berhubung waktunya kita sudah sangat sedikit dan kita akan segera berakhir, saya minta closing statement sedikit dari kedua narasumber terkait isu rasisme dan bagaimana seharusnya kita ini membentengi diri terhadap rasisme, baik itu dari segi bagaimana korban dan bagaimana juga pelakunya, terutama terhadap masyarakat Papua dan umumnya masyarakat Indonesia. Saya ingin ke Bang Afan dulu dan selanjutnya akan saya minta ke Kak Aprila. Silakan dengan singkat saja, Bang. Baik, menurut saya rasisme itu jangan sampai masuk ke dalam alam pikir kita, dan itu juga tidak harus dilawan dengan cara yang sama, membuat keyakinan rasis yang sama terhadap orang yang menjajah kita. Seperti Aceh, kami punya itu. Kami pikir apa, ada krekro-krekro, kami pikir orang, rupanya Jawa. Di sini ada ini. Jadi di Jawa sudah dikeluarkan dari orang. Itu juga tindakan rasis yang sama terhadap orang Jawa. Jadi rasisme itu jangan dilawan dengan rasisme yang lain. Gitu. Itu saya kira itu. Itu saja, jadi tak perlu orang Papua harus membangun tindakan rasisme seperti orang Jawa dan orang pemerintah pusat meyakini dan membuat kita dengan cara yang rasis. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Afan. Selanjutnya Kak Aprila, saya minta sedikit Kak closing statement Kakak. Kak Aprila. Iya, baik. Kalau closing statement dari saya apa ya? Khusus mungkin untuk teman-teman media, Kak. Oh, untuk teman-teman media lebih banyak menggali data tentang Papua agar tulisan-tulisannya lebih kredibel, bisa dipercaya. Kemudian cover both side tetap harus dikedepankan. Asas praduga tak bersalah harus tetap ada di depan dan proses verifikasi. Saya pikir semua aspek-aspek yang ada dalam proses penulisan jurnalistik yang baik dan independen itu harus dikedepankan. Bekerja secara profesional, artinya tidak menuliskan sesuatu berlebihan atau berkekurangan karena kedekatan emosional dengan salah satu narasumber, misalnya karena dekat dengan pejabat atau dekat dengan orang tertentu, kemudian tulisan tentang Papua atau teman-teman Aceh atau teman-teman minoritas lain jadi berkurang begitu. Jadi saya pikir pesan saya tetap independen. Terima kasih. Itu independen punya kita juga tuh Kak. Aliansi Jurnalis Aji Banda. Oh iya. Oke, siap. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bersedia hadir, terutama kepada kedua narasumber kita yang sudah bersedia memberikan penjelasan tentang rasisme dan bagaimana media mengawal isu-isu rasisme ini. Nah, berhubung waktu kita yang sudah habis, saya mohon maaf. Tadi saya juga banyak dapat WA dan chat ini, masih ada yang bertanya, namun sepertinya kita harus dengan terpaksa harus mengakhiri pertemuan kita dan mungkin nanti kita bisa inisiasi kembali oleh Kontras agar membuat diskusi-diskusi yang selanjutnya dan mungkin teman-teman di sini juga bisa bergabung lagi dan menanyakan tentang isu-isu rasisme ini. Baik. Saya akhiri, saya Apriza Rahmat, moderator sore hari ini. Saya juga anggota Aji Banda Aceh. Kita siap mengawal isu-isu rasisme, terutama yang ada di Banda Aceh dan di Aceh.
Dan saya undur diri, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.